Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zinur Rahmat, NPM 247820066, kelas TLRI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas hands-on Lab Session 6. Langsung saja pada pertugasan video, terdapat beberapa struktur tugas. Pertama yaitu penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Oke. Jadi eh, Object Oriented Programming atau yang seringkali disingkat dengan OOP itu merupakan salah satu paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek dalam membangun dan mengorganisasikan sebuah kode. Paradigma ini dirancang untuk mempresentasikan entitas dunia nyata dalam bentuk objek dalam pemrograman komputer. Nah, di dalam OOP ini kita bekerja dengan dua konsep yang utama, yaitu yaitu yang pertama yaitu kelas dan yang kedua yaitu objek. Sebuah kelas dapat diibaratkan sebagai cetakan atau blueprint yang mendefinisikan struktur dari objek termasuk data yang disebut atribut dan perilaku yang disebut metode atau fungsi. Sedangkan objek-objek itu merupakan instansi nyata dari kelas tersebut. Yang berarti bahwa objek merupakan hasil hmm, konkret dari sebuah kelas dan dapat memiliki nilai atau kondisi yang spesifik. Salah satu konsep terpenting dalam OOP itu ada inheritance atau pewarisan. Inheritance memungkinkan sebuah kelas baru disebut kelas turunan atau subkelas untuk mewarisi semua atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Dengan pewarisan, programmer tidak perlu menulis ulang kode yang sudah didefinisikan di kelas induk. Sebagai gantinya, kelas turunan secara otomatis memiliki semua kemampuan kelas induk dan dan bisa juga menambahkan fitur baru atau memodifikasi perilaku yang sudah ada. Nah, jika misal pada sebuah kasus kita kita memiliki sebuah yaitu kelas hewan yang memiliki atribut nama dan dan metode dan metode bersuara. Maka kelas ku maka kelas kucing dan anjing sebagai subkelas dari hewan akan memiliki atribut dan metode tersebut, serta bisa menambahkan metode khusus seperti mengeong untuk kucing atau menggonggong itu untuk anjing. Langsung saja ya. Nah, di sini sudah ada kodenya. Nih, nah di sini kan pada kode ini terdapat sebuah kelas nih, kelas hewan. Nah, kelas hewan ini merupakan kelas utama yang menyimpan atribut umum, yaitu nama dan juga warna dari hewan tersebut. Saat objek dibuat, pengguna akan memasukkan nama dan warna tersebut melalui input. Kelas ini juga kelas ini juga memiliki metode metode bersuara yang bisa dipanggil oleh semua hewan untuk menampilkan suara yang diketik oleh pengguna. Kemudian di sini ada sebuah kelas kelas anjing
Kelas anjing ini merupakan kelas turunan ya, atau kelas ini kelas inheritance atau kelas warisan. Ia mewarisi atribut nama dan warna. Ini merupakan turunan atau inheritance dari kelas hewan. Dia merupakan warisan dari kelas hewan. Nah, pada kode ini ia mewarisi atribut nama serta metode bersuara. Serta metode bersuara. Selain itu ditambahkan metode khusus bernama menggonggong, metode menggonggong yang mencetak informasi bahwa anjing tersebut menggonggong dan menampilkan warna bulunya. Ini menunjukkan bagaimana pewarisan atau inheritance dan penambahan metode bekerja dalam OOP. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kelas kucing. Kelas kucing ini juga sama, ini merupakan inheritance atau warisan dari kelas hewan. Ia memiliki metode mengeong seperti sebagai ciri khas dari hewan hewan kucing. Dengan cara ini, meskipun kedua kelas tersebut mewarisi dari kelas yang sama, tetapi masing-masing kedua kelas ini, kelas anjing dan kelas kucing ini, memiliki perilaku uniknya tersendiri atau memiliki perbedaan yang unik dari kedua kelas tersebut. Selanjutnya itu ada definisi fungsi main. Fungsi ini menjalankan keseluruhan program. Pertama, pengguna diminta memasukkan jenis hewan anjing, yaitu pengguna dimintakan untuk memasukkan jenis hewan anjing atau kucing, nama hewan, warna bulunya, dan suara yang dihasilkan. Berdasarkan pilihan dari jenis hewan, program akan membuat objek dari kelas yang sesuai, anjing atau kucing. Ia memanggil metode bersuara dan metode khusus seperti menggonggong atau mengeong. Nah, misal nih jika pengguna pengguna salah mengetikkan jenis hewan, maka program akan memberikan peringatan bahwa input tidak dikenali. Ini merupakan bentuk validasi dari dasar terhadap input. Konsep OOP yang digunakan pada kode ini pertama itu ada encapsulation. Data seperti nama dan warna disimpan sebagai atribut dalam objek. Kemudian ada inheritance, kelas anjing dan kucing mewarisi dari hewan. Kemudian ada polymorphism. Metode bersuara bisa digunakan oleh semua jenis hewan, tetapi diisi dengan suara yang berbeda-beda berdasarkan input. Kemudian ada interaktif. Program ini menggunakan input agar pengguna bisa memasukkan data secara langsung saat program dijalankan. Nah, oke teman-teman. Sepertinya saya rasa untuk pada bagian nomor 1, yaitu penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance itu menurut saya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke penjelasan nomor 2, yaitu penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Nah, exception handling merupakan mekanisme untuk menangani kesalahan yang mungkin bisa saja terjadi selama eksekusi pada sebuah program. Nah, di dalam Python sendiri, kita dapat menggunakan blok try dan except untuk menangani hmm, untuk menangani error. Jika jika misalnya terjadi error dalam blok try, program akan melompat ke blok except
sehingga program tidak akan berhenti atau crash di situ-situ saja, teman-teman. Selain itu, kita bisa menggunakan else atau kode yang dieksekusi jika kode yang dieksekusi jika jika tidak terjadi exception. Dan finally, untuk kode yang selalu dieksekusi baik ada error maupun tidaknya. Contoh, contoh, contohnya nih teman-teman, misalkan kita ingin membagi dua angka, tetapi kita perlu menangani kasus di mana pembagian dengan nol bisa saja terjadi. Nah, di sini sudah ada kodenya, teman-teman ya. Nah, bagian pertama yaitu fungsi bagian angka. Pada bagian sini, teman-teman. Di sini di sini nih mencoba untuk melakukan pembagian antara dua angka, yaitu angka A dan angka B, teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada di bawahnya itu ada blok try. Nah, blok try ini mencoba melakukan pembagian. Nah, semisal jika hasilnya itu bisa, teman-teman, hasilnya akan dicetak di blok else. Nah, hasilnya akan dicetak di blok else, yaitu hasil pembagian adalah hasil. Kemudian di bawahnya lagi ada blok X shop, ada dua ya teman-teman. Nah, ada blok X shop, yaitu menangani dua jenis masalah. Dua jenis jenis masalah yang pertama yaitu ada zero division error. Nah, jika pembagian dilakukan dengan angka 0, maka akan muncul peringatan ya teman-teman, yaitu kesalahan di mana tidak bisa membagi dengan 0. Nah, kemudian pada except yang kedua yaitu ada tipe error. Nah, jika satu input ya, nah, jika ada salah satu input bukan angka, misalnya pengguna memasukkan string nih, maka akan muncul pesan kesalahan yaitu tipe input tidak valid. Nah, kemudian ada blok finale, teman-teman. Nah, blok finale ini selalu dijalankan setelah percakapan atau komunikasi selesai. Apapun hasilnya ini, apapun hasil dari kode-kode tersebut, maka dia akan menghasilkan yaitu mencetak eksekusi selesai. Hmm. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya yaitu nomor 3, deskripsi dari tugas. Nah, jadi pada tugas kali ini nih merupakan lanjutan dari lab session yang sudah dibuat pada sebelumnya teman-teman, lab session 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada kali ini yaitu lab session 6 ya teman-teman. Nah, ya itu. Nah, pada tugas ini nih berfokus pada penerapan konsep Object Oriented Programming (OOP) dan exception handling dalam pembuatan sebuah sistem simulasi smart parking, teman-teman. Mahasiswa diminta untuk membangun sebuah program Python yang menerapkan prinsip OOP melalui pembuatan sebuah kelas vehicle sebagai kelas induk, serta kelas turunan two-wheeled, dan four-wheeled untuk mempresentasikan jenis kendaraan yang berbeda, teman-teman. Nah, selain itu, mahasiswa juga diminta untuk membuat sebuah kelas parking lot yang dapat mengatur slot parkir berdasarkan tipe kendaraan dan tujuan parkir. Nah, slot parkir disusun dalam bentuk dictionary yang memiliki atribut status dan purpose untuk menunjukkan kondisi
Untuk menunjukkan kondisi dan peruntukannya. Dan dalam pengembangan program, mahasiswa juga dituntut untuk mengimplementasikan exception handling guna menangani berbagai kemungkinan error yang muncul, seperti input tidak valid, kesalahan pemilihan menu, atau data yang tidak ditemukan. Nah, seluruh proses ini harus dilakukan dengan mengikuti standar penulisan kode Python yaitu PEP 8 dan prinsip pada materi minggu kemarin yaitu Z of Python serta tunjukkan dalam bentuk programan modular yang terdiri dari berbagai file Python terpisah, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman pada bagian keempat yaitu penjelasan implementasi dan hasil running pemrograman. Nah, dikarenakan tadi saya belum ngejalanin pemrograman ya teman-teman karena ngejelasin ya jadi saya baru kan saya jalankan. Nah, pertama saya akan jalankan yaitu pada file oop.py. Enter. Nah, di sini teman-teman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman bahwasanya pada bagian kode tersebut dia nanti akan meminta pengguna untuk menginputkan jenis hewan. Nah, di sini teman-teman saya memakai dua jenis hewan saja ya teman-teman, seperti anjing dan kucing. Nah, coba kita masukin anjing ya teman-teman, atau kucing lah kucing. Coba masukin kucing. Nah, kemudian di sini juga dia akan meminta nama dari hewan tersebut. Misalnya kita kasih nama yaitu Lisa ya teman-teman. Nah, kucingnya itu namanya Lisa. Nah, di sini dia juga akan meminta untuk memasukkan hewan-hewan warna dari kucing tersebut. Misalnya kita kasih warnanya di sini yaitu abu-abu ya teman-teman. Nah, kemudian, nah di sini juga akan meminta memasukkan suara dari hewan tersebut ya teman-teman. Misalnya suaranya guguk, yaitu suaranya anjing atau meong itu suara dari kucing teman-teman. Kita masukkan sesuai dengan hewannya ya teman-teman. Itu meong, kucing. Nah, maka di sini hasil dari penginputan yang dilakukan tadi, dia akan menghasilkan yaitu Lisa mengeluarkan suara meong, Lisa mengeong dengan warna bulu abu-abu. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Kalau misalnya contoh hasil running dari programnya yaitu OOP.py. Nah, pada program pertama yang ini ya teman-teman, yang program yang OOP.py ini mengimplementasikan OOP dengan mendefinisikan sebuah kelas animal sebagai sebagai kelas induk dan anjing serta kucing sebagai subkelas atau kelas pewaris ya teman-teman. Nah, setiap subkelas memiliki atribut dan metode spesifik mereka sendiri seperti menggonggong untuk anjing atau mengeong untuk kucing ya teman-teman. Nah, kemudian pada program kedua ini dia mengimplementasikan exception handling untuk menangani kesalahan pembagian dalam fungsi divide numbers, teman-teman, bagi angka nih. Program ini mencoba untuk membagi dua angka dan menangani kemungkinan error seperti pembagian dengan nol atau input yang salah tipe datanya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman coba. Nah, di sini kita coba jalanin teman-teman kodenya ya.
Kita masuk dulu ke direktorinya. Kemudian, nah di sini dia akan hasil runningnya ya teman-teman, yaitu pertama ada hasil pembagian adalah 5,0, eksekusi selesai. Nah, kesalahan tidak bisa membagi dengan nol, eksekusi selesai, kesalahan tipe input tidak valid, kemudian eksekusi selesai teman-teman. Hmm, Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini. Saya jika ada kekurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.